Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, di masa akhir pemerintahan Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15 Masehi akhir memasuki abad 16 Masehi awal. Menurut berita dari dinasti Ming tahun 1498 Masehi, menyebutkan masih adanya hubungan diplomatik antara Cina dan Jawa, Majapahit. Namun, wali kota Malaka Portugis Rui de Brito pada tahun 1514 dan penulis Portugal Duarte Barbosa pada tahun 1518, hanya menyebutkan adanya seorang raja kafir yang masih berkuasa di pedalaman Jawa tanpa menyebutkan nama. Sedangkan laporan Antonio Pigafetta tahun 1522 mengesankan tidak ada lagi Majapahit, serta Pati Unuslah sebagai penguasa atas bekas wilayah kerajaan tersebut antara tahun 1518-1521. Diperkirakan pada masa 1498 hingga 1518 Masehin Patih Udara yang berkuasa atas sisa-sisa pemerintahan Majapahit setelah mengkudeta Raja Majapahit Brawijaya. Kepemimpinan Patih Udara ini membuat tidak senang penguasa Demak, Raden Fatah dan Parwali Songo. Wali Songo pun sepakat untuk berperang melawan prajurit sisa-sisa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Udara. Pasukan kerajaan Majapahit konon pernah merasakan kesaktian pusaka penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Pusaka itu memang kerap keluar karena Wali Songo memiliki karomah atau kesaktian yang digunakan selama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sebenarnya setiap Wali Songo memiliki karomah yang berbeda-beda, namun dengan tujuan dan penggunaan sama. Suatu ketika Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati Cirebon menggunakan kesaktiannya untuk menaklukkan Majapahit. Saat itu Wali Songo tengah berupaya mengislamkan berbagai bupati dan pemimpin di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Dari berbagai bupati itu hanya Raja Majapahit Prabu Brawijaya dan Adipati Kelungkung yang konon menolak masuk Islam. Pemberontakan pun dilakukan oleh Demak, yang didukung oleh para Wali Songo. Dikutip dari buku, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara Islam di Nusantara, tulisan Slamet Muljana, seluruh wali atau sunan mengirimkan putranya ke medan perang. Tetapi dari sekian Wali Songo, Sunan Kuduslah yang ikut berperang. Sementara bala tentara Majapahit dipimpin oleh Adipati Terung dan Dayaningrat dari Pengging. Sedangkan pasukan Demak dipimpin Raden Iman. Sunan Giri menyerahkan keris Makripat kepada Raden Iman sedangkan Sunan Gunung Jati Cirebon memberikan Badong. Kedua benda ini konon memiliki kesaktian yang luar biasa, yang membuat para musuhnya kalang kabut. Keris Makripat misalnya, jika dihunus konon akan menimbulkan angin ribut, hujan badai, sedangkan Badong milik Sunan Gunung Jati dapat mengerahkan para tikus. Raden Iman pun berherak dengan 1.000 pasukan, namun di mata musuh tampaknya jumlah pasukan mencapai 10.000 pasukan. Tikus-tikus yang keluar dari Badong yang diberikan Sunan Gunung Jati menghabiskan perbekalan makanan tentara Majapahit. Angin ribut dan hujan badai menimbulkan banyak kerusakan, tentara Majapahit pun berhasil dipukul mundur sampai Pura Majapahit. Hanya pondok Adipati Terung yang luput dari kerusakan karena sang Adipati telah memeluk agama Islam. Dikisahkan Prabu Brawijaya pun mengungsi ke Sengguruh dengan segenap keluarganya. Prabu Brawijaya diberikan kesempatan agar mau memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Demak mengirimkan utusan Lembu Peteng dan Jaran Panolih ke Sengguruh menemui sang Raja Majapahit. Tetapi Prabu Brawijaya dikisahkan tetap menolak, alhasil Sengguruh terpaksa diserbu oleh Demak. Tetapi sebelum diserbu, Prabu Brawijaya beserta pengikutnya sempat melarikan diri ke Pulau Bali. Pada tahun 1400, Sengguruh jatuh, candra sangkalanya sirna ilang kertining bumi. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur untuk Jekoners. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.